Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin muhtaram mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah sebagaimana yang Allah kehendaki, karena sesungguhnya ketetapan Allah yang kita sudah ketahui adalah kita dilahirkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, yang lainnya kita nggak tahu. Maka di sini kita juga berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang salih, salihah, sekaligus juga keturunan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Sungguhnya gampang sekali untuk melihat orang itu, anak itu soleh atau tidak. Bukan berarti orang-orang yang rajin ke masjid bisa dikatakan soleh. Mungkin secara umum orang yang rajin ngaji, rajin jamaah, bisa dilihat sebagai orang yang soleh. Akan tetapi dilihat dulu, apabila dia mau mendoakan orang tuanya, maka dia orang soleh. Bagaimana sabda Nabi, setiap anak cucu Adam ketika mati terputus amalnya, in qata amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah, yang pertama sedekah jariyah yang amalnya, pahalanya terus mengalir terus. Wa ilmun yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ketika ada yang mengamalkan ilmunya, maka pahalanya terus mengalir ke orang yang meninggal tadi. Awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ya sudah cukup. Tanda orang itu soleh adalah dia mau mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, apalagi sudah meninggal. Maka perhatikan anak kita, Bu. Perhatikan cucu kita ketika sholat, selesai sholat dia berdoa apa enggak? Doanya, dengar enggak doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira? Itu sudah cukup. Kalau kita mendengarkan anak kita berdoa setelah sholat baca itu luar biasa. Ada tukang rujak bebek ya, yang di itu tuh rujak bebek, bukan rujak bebek. Ya ketika jualan rujak tuh pasti kan ada ini itu rujak bebek. Tapi nada yang dia sampaikan itu beda. Kalau yang lain rujak bebek yang enggak rujak berhenti. Terus bebek, terus rujak berhenti lagi bebek. Ada ustadz yang iseng nanya, Pak, sampean beda sih? Beda gimana, Pak? Kalau ada tukang rujak bebek yang lain tuh pasti
dia langsung gitu, rujak bebek, rujak berhenti dulu, bebek, sehingga ada sesuatu yang menarik, beda dengan yang lain. Maka ketika ditanya dia jawab, Pak, ada jeda itu, di jedanya tadi saya baca doa. Ketika rujak berhenti, dalam doa Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli, baru baba. Sepanjang dia jualan, doanya itu. Maka sudah dikategorikan tukang rujak bebek tadi adalah orang yang saleh. Ternyata ada di CCP Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Orang tua yang di kuburannya itu diriwayatkan oleh Rasulullah, ketika ada anak yang mendoakan, Allah angkat derajatnya. Dia angkat derajatnya. Sampai derajatnya tinggi, orang tua tadi yang sudah meninggal bertanya, ya Allah, mali hadza? Kenapa saya mendapatkan derajat sebegini rupa ya Allah? Allah berfirman, itu sebab dari doa anakmu. Ketika anakmu berdoa, Rabbi firli wali walidayya, saya angkat derajatnya. Derajat kamu saya angkat terus. Maka di situ sebagaimana sabda Nabi, awalatun sholihun yad'u lahu, atau anak yang sholih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka jangan lupa, maka ketika ada orang yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya, maka luar biasa. Itu menjadi sebab diangkat derajat orang tuanya yang sudah meninggal. Apalagi sampai menziarahi kuburannya. Tak seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan sampai setahun sekali ya, Chan. Nggak pernah repot. Karena saya punya teman tukang buat tempe waktu mondok. Allah yarham, namanya Mang Dar, tukang tempe, tukang buat tempe. Lebaran pulang kampung di Banten, di rumah. Pas masuk ke pondok lagi ya cerita, saya kemarin Lebaran ziarah ke makam bapak ibu mertuanya, tapi lupa ziarah ke makam bapaknya sendiri, bapak ibunya sendiri. Satu ziarah tuh keliling-keliling, muter-muter, capek, ketiduran, malamnya ngimpi bapak ibunya datang. Kira sombong temen orang mampir yang kitaku, langsung bangun, didatangi bapak ibunya. Sombong sekali nggak mampir ke rumah saya. Terus sampai dimimpikan, dan sampai dalam satu riwayat ketika ada kerabatnya atau anaknya datang menziarahi kuburannya, Allah izinkan rohnya datang ke kuburannya, turun. Karena orang-orang Islam, orang-orang mukmin ketika meninggal, rohnya adalah fi 'iliyyin. Allah angkat rohnya di bawah arsy-Nya Allah. Ketika dia menziarahi, dia akan turun, diturunkan, diizinkan turun. Tapi orang-orang kafir durjana, rohnya Allah taruh di fi sijjin. Maka ketika datang, hadir di situ. Diriwayatkan senangnya luar biasa, sampai teriak-teriak ke sesama penghuni kubur yang lain, lihat anak saya datang, saudara saya datang. Maka ini termasuk daripada kategori orang tersebut atau anak tersebut adalah waladun shalih, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan di sini kaitannya dengan ketetapan Allah, kita sudah bersyukur sekali. Kita dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, maka kita menjadi orang Islam, bersyukurnya luar biasa. Dan di sini doa bukan termasuk daripada hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah. Ulama-ulama para kiai
membuat doa-doa yang banyak bukan berarti bertentangan, karena ada riwayat mengatakan hadis sahihnya ketika kita makan cukup baca bismillah saja. Ternyata ulama membuat doa ketika mau makan, doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa yang dibuat oleh para ulama. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah pusatnya ibadah. Maka ketika makan juga, kalau memakannya untuk ibadah, dianjurkan baca itu. Bukan berarti salah, bukan. Kebanyakan orang yang pemahamannya pokoknya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau enggak, berarti enggak sah. Enggak begitu. Harus dirunut dulu bagaimana, kenapa ulama sampai membuat doa seperti itu. Karena doa itu pasti baik. Ketika doa itu baik, bukan hanya Allah yang mengaminkan, para malaikat juga mengaminkan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah apa yang kau rizkikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa neraka. Ada lagi doa, ada doa-doa yang dikarang para ulama. Tujuannya bukan menyelisihi, bukan. Kadang ada pemahamannya seperti itu. Ini pokoknya nggak ada dalam hadisnya, maka nggak boleh, nggak bisa. Padahal hadisnya jelas. Bahwasanya hamba yang paling dekat pada Allah adalah hamba yang paling banyak doanya. Bahkan ketika doa kayak orang curhat, tangannya nadong, ya Allah, saya itu punya utang segini ya Allah, gaji saya segini ya Allah. Doanya sampai seperti itu. Ketika sholat, selesai sholat duha. Sholat sunnah duha bisa mengganti, karena setiap tubuh kita, di dalam tubuh kita dalam satu riwayat ada 360 sendi. Dan semuanya harus disodakohi, itu ya, harus disodakohi. Dan itu cukup diganti dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Katakanlah sunnah muakkad, kita bersodakoh atas badan kita. Nah, sodakohnya itu dalam bentuk diganti dengan bentuk sholat sunnah duha 2 rakaat. Setelah sholat duha, doanya apa Pak? Ulama mengajarkan inna duha duhauka wal baha bahauka, gitu ya. Dibaca terus. Hadis nabinya nggak ada. Hadis Rasulullah yang mengajarkan tentang doa selesai sholat duha. Maka luar biasa tuh, inna duha duhauka. Kalau film mah kayak film India tuh. Aksinya luar biasa, padahal belum nyampe dipukul udah jatuh. Nah, doa ini juga sama, doa sholat doa atau yang dikarang ulama atau wal bahabauka. Allahumma inkana rizki fis samai fa'anzilhu, ya Allah, seandainya rizki saya di langit, turunkan. Enak pisan ngongkon Gusti Allah. Ya Allah, rizki kita di langit turunkan. Wa inkana fil ardi fakhriju, seandainya rizki saya di dalam bumi, fakhriju, maka keluarkan. Wa in kana fil bahri fatallikhu, seandainya rezeki saya ada di lautan, maka munculkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, ya Allah, kalau rezeki saya ternyata jauh, masih jauh ya Allah, faqarribhu, maka dekatkan. Wa in kana qariban fasahilhu, seandainya dekat ya Allah, fasahilhu, mudahkan saya mendapatkannya. Ada lagi nambahin Bu, wa in kanat qalilatan fakathirhu, seandainya rezeki saya sedikit ya Allah, maka fakathirhu, perbanyak ya Allah. Wa in kanat kathiratan fathabithu, seandainya rezeki saya juga banyak, fathabithu, maka tetapkan untuk saya. Dan seandainya rezeki saya itu yang banyak itu, jadikan dia
di mana saya berada, bukan di mana dia berada. Ingkang haraman fatahhiru, seandainya haram ya Allah maka sucikan, bersihkan. Tsumma barik lana fihi, kemudian berkahi. Bihaqqi duhaika, luar biasa tuh doanya. Pokoknya udah mantap sekali. Sudah sholat duha mengganti sodakoh badan kita, setelah itu mohon sama Allah seperti itu. Kalau hujan mah gerimis dan gerujuk semua. Ya pahalanya dapat, pahala berdoanya dapat. Ada orang soleh yang dikabulkan doanya karena indahnya bahasanya. Ya. Munajatnya itu luar biasa. Maka doa termasuk daripada sesuatu amalan ibadah yang bukan bertentangan dengan ketetapan Allah. Di situ ada keyakinan kita bahwasanya Allah pengijabah doa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik. Maka di situ juga mengajarkan kita untuk tetap husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta ini. Apalagi kalau doanya di sini waqala ta'ala jalat qudratuhu, Allah berfirman yang maha luhur, maha tinggi kedudukannya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kalian biha, dengan asmaul husna. Maka berdoalah pada Allah dengan dimulai dengan membaca asmaul husna sebagai salah satu tata krama adab dalam berdoa. Maka tadi kayak sholat sunnah duha, Allahumma inna duha duhauka, dipuji dulu Allahnya, tidak langsung Allahumma ingkar rizki fi samai fangzilhu, tapi Allahumma inna duha duhauka, ya Allah sungguhnya duha ini adalah milik engkau, wal bahuka wal jamala jamalukal qudrata qudratuka, baru doanya. Apalagi kalau ditambah dengan asmaul husna, ya Ghaffar ighfir lana ya Ghaffar, ya arhamar rahimin irhamna. Dulu waktu masih kecil sering maka jam 4 tuh ada orang tarhiman, marbuat masjid tarhiman, ya arhamar rahimin irhamna. Padahal jam 4 itu wayah-wayahnya sahur, subuhnya jam setengah 5. Kalau sekarang subuh jam 4 berarti jam setengah 4 udah tarhiman. Membangunkan orang-orang Islam yang lain, dia dapat pahala atas niat berdoanya, dapat pahala kemudian niat membangunkan orang-orang Islam yang lain agar mau bangun siap-siap sholat subuh. Kemudian doanya mendapatkan doa semua orang Islam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, ketika sepertiga malam terakhir Allah datang ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Kemudian berkata, siapa mana hambaku yang memohon ampunan, saya ampuni. Mana hambaku yang memohon pada saya berikan permohonannya. Sampai seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, astajib lakum, maka saya akan memperkenankan doa kalian. Wa ma waqa'a minal khalili alaihi salam minal imsaki anid du'ai hina taraha fin nari innama dzalika lisababin yakhtassu bitilkal hal. Ya. Lalu kenapa Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan oleh kaumnya
dilemparkan ke dalam kobaran api yang besar, dia tidak berdoa kepada Allah. Itu ada sebab yang khusus lagi. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya tentang siapa yang hancurin berhala-berhalanya sampai hancur berantakan, tinggal sisa satu yang besar, disidang sama kaumnya, sama pemimpin, ditanya siapa yang menghancurkan. Orang-orang bilang seorang pemuda bernama Ibrahim. Bawa Ibrahim ke sini, disidang, apakah kamu yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim, kenapa tanya saya? Tanya yang paling besar itu, yang megang kampak. Rajanya ngamuk, marah. Mereka kan nggak bisa ngomong, baru diskakmat sama Nabi Ibrahim, dibalikin lagi. Sudah tahu nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Karena nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Rajanya kalah, kesel, maka merintahkan, karena kalah debat sudah. Orang PKI kalau kalah debat nyerangnya bukan itunya, tapi nyerang fisiknya. Siapkan satu kampung, menyiapkan kayu bakar seperti tumpukan bukit, dibakar, dibuat ketapel buat ngelemparin Nabi Ibrahim. Maka di situ ada golongan semut, ya, semut bawa air, katak bawa air untuk mademin api yang membara yang besar luar biasa. Ya, bayangin Pak, satu kampung bawa kayu bakar, kayak apa besarnya, menjadi bukit, tumpukan bukit, bukit kayu bakar. Ketika dibakar ya luar biasa panasnya. Semut-semut baris, katak juga baris, bawa air buat mademin. Dan muncul cicak. Ngapain kamu bawa air? Api segede gitu nggak bakal padam. Katak juga sama, ngapain? Malah cicak malah niup-niup supaya nambah besar. Maka di situ ada riwayat kenapa cicak itu sama Rasulullah disunahkan untuk dibunuh, dan semut dilarang untuk dibunuh. Begitu juga katak. Sebagai penghormatan, kalau ada semut jangan dibunuh. Ustadz saya malah kalau ada meja makannya ada kerumun semut, ada semut, siapkan satu toples gula, dibuka sengaja. Semutnya ke situ semua, makanan yang lain aman. Ya. Nah, ketika dilempar itu, Nabi Ibrahim gak baca doa, gak mohon sama Allah untuk apinya dipadamkan. Malaikat Jibril turun, bilang sama Nabi Ibrahim, Ibrahim, apakah saya akan padamkan? Kata Nabi Ibrahim jawabnya apa? Apakah itu perintah Allah? Kamu ingin memadamkan api itu apakah perintah Allah? Bukan, ya sudah. Saya nggak butuh. Saya butuhnya Allah. Nah, ketika hampir sampai ke itu, Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yang bilang, wahai api, jadilah kamu adem dan selamatkan Ibrahim. Bless. Masuk ke kobaran api kayak masuk nyemplung ke sungai, bless. Adem, nggak kerasa panas. Tidak sehelai jenggot pun terbakar. Nah itu sebabnya Nabi Ibrahim tidak berdoa. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim nggak berdoa. Nggak berdoa minta diselamatkan. Allah yang menyelamatkan sendiri. Tetapi di sisi yang lain Nabi Ibrahim juga sering berdoa. Cintanya pada Allah, beliau rela meninggalkan istrinya Siti Hajar yang baru melahirkan
putranya Nabi Ismail masih merah, ditinggalkan di sebuah lembah. Sebelum pergi beliau berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana billah. Sehingga akhirnya kota Mekah tadi yang tadinya tandus gersang, di situ ketemu air Zam-Zam, maka jadi subur, kota yang subur. Segala macam buah-buahan ada buat orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Al-Baqarah juz 1, Nabi Ibrahim ketika kembali lagi menengok anaknya Nabi Ismail setelah perintah untuk disembelih, beliau bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Nah, itu doanya seperti itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, tolong utuslah seorang rasul. Itu doa Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Kemudian Allah ijabah doanya dengan diutusnya Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang lahir di kota Mekah. Faqad hukiya wa illa faqad hukiya annahu ad'a fi mawadin adidatin min kitabihi bal lam yahuk an ahadin minal anbiya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki banyak doa, dan doanya itu termaktub dalam Al-Quran seperti tadi, Rabbana ba'athim rasulan warina manasikana, itu juga doa Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan juga. Faslun fi wasaya waradat biha akhbarun qudsiyah wa atharun sahihah marwiyah an Rasulillah SAW. Di satu pasal yang isinya adalah wasiat-wasiat ilahiyah, wasiat-wasiat dari Allah, waradat biha akhbarun qudsiyah, yang diriwayatkan wasiat tersebut dari hadis-hadis qudsi dan dari hadis-hadis sahih marwiyah an Rasulillah, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, fima yarwihi an rabbihi, yang disampaikan dari Tuhannya. Berarti ini hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini wasiat pertama yang diriwayatkan Rasulullah dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sungguhnya saya telah mengharamkan perbuatan zalim, an nafsi, dari diri saya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, hal yang sangat diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Maka zalim berdasarkan hadis ini, hadis qudsi, haram hukumnya. Kalau haram berarti berbuat, lakukannya berdosa. Buang sampah sembarangan, maka perbuatan zalim. Menghina orang juga zalim. Menyakiti orang lain juga zalim. Nyalain musik kenceng-kenceng, zalim. Bahkan ketika mau hajatan juga harus izin dulu. Kira-kira boleh enggak? Datang ke RT RW, Pak, saya mau hajatan.
Nah, Pak RT RW-nya nanya dulu ke lingkungannya. Barangkali ada yang sakit gigi, kira-kira boleh nggak, diizinkan apa enggak? Ini wasiat pertama, wasiat dari Allah, bahwasanya kita dilarang berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.